Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvantio. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek kami yang berjudul Rekayasa Sistem Informasi Perpustakaan SMK Swakarya Palembang berbasis web. Di sini nama saya Elvantio dengan rekan saya Asifa Atarik. Di sini saya sedikit akan menjelaskannya. Sini ada latar belakang saya sedikit baca ya untuk mempersingkat waktu. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menyebar ke semua aspek, yang tentunya membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap sumber daya manusia, diantara dalam hal memperoleh informasi dengan cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan, salah satunya adalah di bidang perpustakaan. Di sini ada rumusan masalah, teman-teman bisa baca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Saya akan langsung masuk ke bab 3 teman-teman. Ini lihat bab 3. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem yang berjalan. Analisis sistem yang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem untuk dijadikan landasan ulasan perancangan sistem, meliputi identifikasi kebutuhan dan fungsional. Sedikit saja ya teman-teman. Teman bisa baca sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem yang sedang berjalan. Di sini ada 3 user, yaitu yang pertama siswa, yang kedua itu ada petugas perpustakaan, yang ketiga itu ada kepala perpustakaan. Di sini siswa pertama memberikan kartu peminjaman, kemudian petugas perpustakaan menerima. Selanjutnya setelah siswa memberikan kartu peminjaman, selanjutnya siswa mengisi buku tamu, kemudian diproses, kemudian siswa mencari buku yang akan dipinjam atau dibaca, kemudian selanjutnya siswa menyerahkan buku yang akan dipinjam ke perpustakaan. Selanjutnya petugas perpustakaan akan menerima buku yang akan dipinjam, kemudian akan diproses. Jika iya, maka akan dilanjutkan. Petugas akan mengisi buku besar peminjaman. Selanjutnya petugas akan memproses untuk memberikan buku yang akan dipinjam kepada siswa. Setelah itu siswa akan menerima buku dari petugas perpustakaan. Selanjutnya petugas perpustakaan akan mencatat transaksi di buku besar transaksi. Selanjutnya buku besar selanjutnya proses akan masuk ke buku besar transaksi. Kemudian petugas perpustakaan akan membuat laporan transaksi. Dan yang terakhir itu petugas akan menyerahkan dokumen laporan transaksi ke kepala perpustakaan. Kemudian kepala perpustakaan menerima laporan transaksi. Selanjutnya akan diproses dokumen laporan transaksi, dan yang terakhir itu selesai. Yang selanjutnya saya akan jelaskan analisis sistem yang diusulkan. Ini ada beberapa pengertiannya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan flowchart sistem pendaftaran yang diusulkan. Sini sama, flowchart sistem pendaftaran yang diusulkan memakai 3 user, yaitu siswa, admin, dan kepala perpustakaan. Di sini yang pertama, admin memberikan form registrasi,
kepada siswa, kemudian siswa mengisi form registrasi, kemudian setelah diisi siswa akan memberikan form registrasi kembali kepada admin. Selanjutnya admin akan memproses data registrasi. Setelah di entry data registrasi, selanjutnya masuk ke database perpustakaan. Kemudian admin akan mencetak kartu anggota. Setelah admin mencetak kartu anggota, kemudian admin menyerahkan kartu anggota ke anggota yang telah registrasi tadi. Selanjutnya setelah diserahkan, admin akan melaporkan ke kepala perpustakaan. Selanjutnya prosedur sistem peminjaman yang diusulkan. Ada beberapa pengertian, teman-teman bisa baca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem peminjaman yang diusulkan. Sama di sini ada 3 user juga, siswa, admin, serta kepala perpustakaan. Di sini yang pertama, siswa memberikan kartu anggota, kemudian admin akan mengecek data peminjaman. Selanjutnya, jika iya, maka status siswa akan diizinkan untuk meminjam buku. Selanjutnya itu admin akan menginput data peminjaman buku. Selanjutnya akan masuk ke database perpustakaan. Setelah masuk ke database perpustakaan, admin akan mencetak laporan peminjaman buku. Setelah mencetak laporan peminjaman buku, admin memberikan buku ke kartu buku ke siswa. Kemudian siswa akan mendapatkan buku kartu anggota. Setelah itu admin akan membuat laporan peminjaman buku yang akan dilaporkan ke kepala perpustakaan. Selanjutnya di sini ada data flow diagram. Pengertiannya bisa teman-teman baca ya untuk mempersingkat waktu. Di sini ada anggota, admin, kepala perpustakaan serta database. Di sini yang pertama itu anggota mengisi form registrasi, kemudian akan masuk ke database sistem informasi perpustakaan SMK Surakarya. Setelah itu anggota mendapatkan kartu anggota. Setelah itu database akan mencetak data anggota, data buku, data peminjaman, data pengguna. Setelah itu admin akan menampilkan login, input data anggota, update data anggota, input data buku, update data buku, input data peminjaman, update data peminjaman, serta yang terakhir input data anggota. Kemudian akan kembali ke database sistem informasi perpustakaan SMK Surakarya Palembang. Kemudian akan dilaporkan ke kepala perpustakaan. Di sini laporan yang pertama itu ada laporan anggota, yang kedua itu ada laporan buku, yang ketiga itu ada laporan peminjaman. Di sini ada data flow diagram DFD. Ini saya akan menjelaskannya. Di sini yang pertama itu data anggota disimpan ke dalam tabel anggota. Kemudian itu proses yang kedua, data buku akan disimpan ke dalam tabel buku. Kemudian yang ketiga, data tabel anggota dan tabel buku disimpan di tabel peminjaman. Yang keempat itu
laporan data anggota, laporan data buku, dan laporan data peminjaman akan diberikan kepada kepala sekolah. Ini ada kamus data, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan IRD. Di sini ada beberapa user dan beberapa kategori. Yang pertama itu kepala sekolah, laporan, anggota, peminjaman, buku, serta admin. Di sini ada yang pertama itu ada anggota, yaitu ada beberapa entitas. Yang pertama NIS, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta kelas. Yang kedua itu ada peminjaman, entitasnya ada ID transaksi, judul nama, NIS, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status. Kemudian itu ada kepala sekolah, yaitu yang pertama entitasnya ID, username, password, nama, serta level. Yang ketiga itu ada buku yang berisi ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, serta tanggal input. Yang terakhir itu ada admin, entitasnya yaitu ID, username, password, level, serta nama. Di sini saya akan menjelaskan layarnya. Anggota akan melakukan peminjaman buku. Kemudian admin akan mengolah data anggota. Setelah admin mengolah data anggota, kemudian siswa dapat memiliki buku. Yang terakhir, setelah siswa mendapatkan buku, admin akan melaporkan ke kepala sekolah. Di sini ada spesifikasi file. Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Di sini langsung saya tunjukkan ada rancangan antarmukanya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada halaman login. Itu ada login gagal, username dan password Anda salah, silakan ulang lagi. Yang kedua itu ada tampilan halaman utama. Yang ketiga ada tampilan form admin. Yang keempat ada tampilan form user. Yang kelima ada tampilan form anggota. Yang keenam ada tampilan form tambah anggota. Yang ketujuh ada tampilan form ubah anggota. Yang ke-8 tampilan form data buku. Yang ke-9 tampilan form tambah data buku. Yang ke-10 tampilan form ubah data buku. Yang ke-11 ada tampilan form peminjaman. Yang ke-12 ada tampilan form login, form laporan. Yang ke-13 ada output laporan. Oke, udah selesai ya. Selanjutnya saya akan jalankan aplikasinya, teman-teman. Ini database yang saya buat. Di sini ada admin, anggota, buku, serta peminjaman. Baik teman-teman, di sini saya mohon maaf ya tampilannya agak berbeda karena laptop saya baru saja diinstal, sebagian datanya hilang sehingga saya membuat aplikasi yang baru. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, tampilan ininya berbeda ya. Di sini saya coba isi sembarangan ya.
teman-teman, tidak bisa masuk teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja. Mohon maaf ya, tampilannya agak berbeda teman-teman, karena laptop saya kemarin kena install, jadi data yang ada di laptop saya sebagian hilang, dan ini tidak sama laporan. Di sini saya akan menjelaskan ada tiga dashboard, yaitu beranda, input, data, serta peminjaman. Di sini tugasnya admin akan menginput buku, misalkan contoh A009, judul buku ABCD, pengarang Elefantio, penerbit Lorenzo, tahun terbit 1980. Kita buat hukum saja. Jika sukses, maka akan tampil input data sukses. Tuh teman-teman, di formnya akan bertambah menjadi ABCD, pengarang Elefantio, penerbit Lorenzo, tahun terbit 1980, kategori hukum. Kemudian kita coba input anggota, nama ABCD, telepon 123456789, email ABCD 123@gmail.com. Alamat Jalan Mawar. Di sini saya akan masukkan passwordnya ya teman-teman, biar bisa tampil di formnya. Kita lihat teman-teman, di sini saya akan menambahkan daftar anggota yang baru ya. Jika sukses, maka akan tampil input data sukses. Kita lihat teman-teman, apakah ada. Bisa lihat teman-teman ya, di sini ada anggota baru, yaitu ABCD, nomor HP sekian, email sekian, serta alamat. Di sini juga kita bisa mengedit ya teman-teman, fungsinya edit dan hapus. Kita bisa ubah nama, misalkan ABCD berubah menjadi Mawar. Kita ubah passwordnya Mawar. Selanjutnya kita ubah alamatnya, Jalan Anggrek. Kita ubah nomor teleponnya 987654321. Kemudian kita isi ya masing-masing ya. Itu teman-teman, data berhasil diedit. Maka nama anggota yang ABC tadi berubah menjadi Mawar, serta nomor HP juga berubah
serta email dan juga alamat. Di sini juga kita bisa menghapusnya teman-teman. Bisa kita hapusnya, kita coba hapus mawar. Tuh teman-teman, akan jika berhasil akan muncul sukses, hapus telah berhasil. Kita cek di sini teman-teman. Tuh teman-teman, udah tidak ada teman-teman. Di sini juga kita bisa melakukan print out form anggota. Jika teman-teman ingin melakukan print out, selanjutnya input buku udah, input anggota udah, selanjutnya kita cek data buku. Ini teman-teman data bukunya teman-teman. Di sini sama, admin bisa mengedit, menghapus serta mengeprint out form data buku. Selanjutnya itu kita coba siswa yang akan meminjam buku, siswa yang telah meminjam buku, kita lihat teman-teman. Di sini juga ada data peminjam. Di sini kita bisa lihat buku telah dikembalikan atau tidak teman-teman. Admin bisa melihat dari sini teman-teman, dari status teman-teman, dan juga bisa mencari di sini teman-teman. Misalkan A007. Nah teman-teman, di sini bisa lihat kan, buku belum kembali yaitu 4 dan buku sudah kembali 6. Di formnya juga terdapat status yaitu belum kembali. Selanjutnya kita akan mencoba input buku. A0010. Masukkan judul buku, apa sejarah, pengarangnya Visadea, penerbitnya Sinta, tahun terbitnya 1975. Teman-teman, sukses. Kita lihat akan muncul teman-teman, A0010 sejarah, judul buku sejarah, pengarang yaitu Visadea, penerbit Sinta, tahun terbit 1975, kategori novel. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf karena aplikasinya berbeda, dikarenakan laptop saya rusak kena hujan. Akibat kena hujan lalu saya menginstalnya teman-teman, sebagian data hilang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika saya salah, saya mohon maaf. Terima kasih.